kaji kali ini adalah komunikasi organisasi Puskesmas Serui. Kepada Bapak Muhammad Ali dan Ibu semuanya, terima kasih telah berhadir pada audien. Terima kasih sudah hadir, lumayan banyak yang namanya pakai jilbab putih. Yang samping kamu, yang dari belakang, samping Nadia. Iya. Jangan diganggu gitu ya. Sebelahnya jangan diganggu. Nanti kalau diganggu, memang dia nggak datangnya sekarang, datangnya nanti ke pos Anda ketika Anda tidur. Iya, dia datang gitu. Jadi jangan diganggu ya. Kenapa saya itu? Karena penelitian ini berkorelasi dengan itu. Karena puskesmas itu puskesmas dan rumah sakit itu selalu ada cerita-cerita horor di dalamnya ya. Dan Anda harus bisa mendapatkan data itu. Cerita apa ya? Serius. Selalu ada puskesmas. Selalu ada kematian di rumah sakit. Maka Anies Baswedan Bu, rumah sakit nggak lagi rumah sakit ya, rumah sehat. Rumah ceria itu rumah sehat. Jadi orang yang datang ke situ membawa psikologi ceria. Ya oke, spesial untuk kita, Anda nggak perlu nervous begitu. Diceritakan saja nanti, jangan dibaca. Kalau dibaca kami tidak maksimal yang diceritakan, dijelaskan dengan baik. Terima kasih semuanya atas kehadiran. Silakan menurut kita. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur hari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya pada hari ini dapat melaksanakan seminar proposal saya. Yang saya hormati Bapak Awaludin Arifin SIKOM MIKOM selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Ade Muana Husniati SOS MSI selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali SAG MSI selaku penelaah 2. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi Puskesmas Serui dalam Melayani Masyarakat. Itu yang benar seruai itu apa ya? Serui, Pak. Serui. Serui, karena kebiasaan orang Seluar. aja dipilih. Seluar lah ini. Jadinya serui. Langsung saja ke bab 1. Di bab 1 ada 4 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian. Komunikasi dalam organisasi berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Komunikasi organisasi diperlukan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan menukar informasi antar pengurus organisasi. Berdasarkan hasil observasi awal realitas yang terjadi di Puskesmas Serui, peneliti melihat bahwa komunikasi organisasi yang berjalan sesama karyawan ada kesenjangan dalam melakukan tugas, dikarenakan latar belakang karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, perbedaan bidang, pengalaman kerja, dan jabatan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Adapun penghambat dari komunikasi organisasi Puskesmas Serui berdasarkan observasi awal yaitu kurangnya komunikasi yang dijalankan dengan sesama pegawai dikarenakan faktor jarak dan perbedaan bidang. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana komunikasi organisasi Puskesmas Serui dalam melayani masyarakat. Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penghambat komunikasi efektif dalam organisasi Puskesmas Serui. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi organisasi Puskesmas Serui dalam melayani masyarakat. Selanjutnya manfaat penelitian.
Manfaat teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan di bidang komunikasi khususnya berkaitan dengan komunikasi organisasi. Yang kedua, dengan melakukan penelitian, penulis dapat mengetahui praktik yang terjadi di lapangan sehingga dapat dijadikan sarana meningkatkan kemampuan diri. Manfaat praktisnya yang pertama, memberikan dan referensi bagi pemerintah dan pejabat publik mengenai efektivitas komunikasi organisasi Puskesmas Ruai. Yang kedua, memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat politik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai efektivitas komunikasi organisasi Puskesmas Ruai. Kemudian di bab 2 ada pembahasan. Ada 4 poin. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, landasan konseptual. Yang keempat, kerangka berpikir. Penelitian terdahulu yang pertama dari Andre Purba tahun 2020 yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi Kompas Usul di Era Pandemi COVID-19. Yang kedua dari Zuraida 2015 yang berjudul Komunikasi Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Peningkatan Motivasi Minat Belajar Menari pada Anggotanya. Yang ketiga dari Teguh Dinata tahun 2022 berjudul Komunikasi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Biren dalam penanganan korban bencana. Poin selanjutnya, landasan teori. Teori yang digunakan ialah teori sistem. Menurut Bartolomei, pola-pola interaksi dan keseluruhan selalu ada dalam setiap sistem. Jika terjadi gangguan pada salah suatu bagian dalam suatu sistem, maka gangguan itu akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Teori sistem khususnya bermanfaat dalam memahami berbagai hubungan yang ada di antara berbagai bagian organisasi. Organisasi seringkali terdiri dari beberapa departemen, tim, atau kelompok yang berbeda. Walaupun masing-masing bagian memiliki tugas masing-masing secara independen, namun untuk mencapai tujuan organisasi membutuhkan kegiatan untuk saling berbagi informasi dan mengintegrasikan informasi itu untuk mencapai solusi dan kesinambungan. Para peneliti menilai pentingnya sistem dalam organisasi yang mempengaruhi jalannya organisasi tersebut. Penelitian ini yang peneliti lakukan tentang efektivitas komunikasi organisasi Puskesmas Ruai dalam melayani masyarakat, yakni peneliti ingin melihat bagaimana komunikasi organisasi Puskesmas Ruai apakah efektif atau tidak. Teori ini berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena teori sistem membahas tentang struktur dan membahas tentang hubungan yang ada di antara berbagai bagian di dalam organisasi. Kemudian landasan konseptual. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Di mana makin besar presentasi target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Kemudian ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan baik dari pimpinan ke bawahan maupun dari bawahan ke pimpinan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi. Kemudian ada proses komunikasi organisasi. Ada 4 proses komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Berarti informasi mengalir dari atasan ke bawahan. Kemudian komunikasi ke atas, berarti komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasan. Kemudian ada komunikasi horizontal, berarti komunikasi yang mengalir antara karyawan yang sesama atau setara kedudukannya. Yang keempat ada komunikasi lintas saluran, yaitu komunikasi yang bebas, bahwa komunikasi ini melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak memiliki posisi atasan maupun bawahan. Kemudian ada fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok organisasi. Yang kedua, memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga, mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian ada hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama ada hambatan teknis, yang kedua ada hambatan semantik, yang ketiga hambatan fisik, yang keempat hambatan status, yang kelima hambatan kerangka berpikir,
Yang keenam, hambatan budaya. Kemudian pelayanan. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Kemudian pelayanan puskesmas. Pelayanan puskesmas adalah pelayanan yang diberikan puskesmas secara menyeluruh kepada masyarakat dalam wilayah tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan tentang peta konsep penelitian untuk memudahkan peneliti dalam penelitian. Lalu bab 3, metode penelitian. Di dalam bab 3 ada 6 poin. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, pendekatan penelitian. Yang ketiga, informan penelitian. Yang keempat, sumber data. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Lokasi yang peneliti pilih ialah Puskesmas Kecamatan Seruai yang terletak di Tangsi Lama, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pendekatan yang peneliti lakukan ialah pendekatan kualitatif. Informan penelitian ialah informan peneliti ini adalah staf Puskesmas Seruai dan masyarakat. Kemudian sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, kajian pustaka, dan sumber lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data ada 3, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang keenam, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Apa perasaan yang paling dominan yang dirasakan? Yang paling dominan? Kedinginan. Tapi dingin itu rasa atau apa ya? Apa yang perasaan yang paling Anda rasakan? Aneh. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Boleh Pak Andi dulu, boleh Pak Ibu Andi dulu. Bapak Ibu aja. pada seminar Nur Habitat pada hari ini. Ini seangkatan semua. Kami yang 19 kok cepat sekali. Ya, pengalaman ya. Jadi kawannya yang seangkatan nggak ada nih? Ada juga. Oh, ada. Mirip kok. Iya. Saudara Bu sering bilang. Saudara? Sebetulnya memang saudara? Iya, saudara jauh kali Bu. Jauh. Saya juga dikit Bu, tapi dianggap jauh. Iya, memang. Karena udah 12 tahun Bu sama-sama. Iya. Oh gitu ya. Sesuai. Juga juga. Oh. Bersebelahan sunyi rumah orang ini. Mirip loh ya. Nanti Jadi Bu, satu lebih kan kecil. kami upload ke grup kami di Ibon itu. Di Tuke Ibon itu bapak dia. Jadi bapak dia itu punya pun 18 di situ. Iya. Kami naik Ibon. Pas sampai ke tengah, mau dibawa lagi sama bapak dia kan. Bapak ini menyerah jangan tahu. Gue yang kemarin ya. Iya, asik kan ya. Bukan bapak serapi kan? Iya bapak dia itu yang punya buat banyak itu kok pangkalan. Ini bukan ini apa ini? Betul, siapa namanya? Oh, Nadia, ya Nadia. Bapak Rapita juga punya nggak ini? Rapita yang punya tambak itu. Semua tambak di seluruh dia punya. Kalau awal yang ngomong kan
harus kita sering ya. Begitu. Kita nggak bisa bedakan antara yang mana yang hoax, yang mana yang fakta. Salah satu contoh informasi yang ada di media massa juga. Kalau dalam Islam suruh tabayun lagi Pak ya. Oke, jadi baik, terima kasih. Hari ini baliknya seperti orang puskesmas ya. Menyesuaikan atau gimana? Pinjem duit yang Pinjam yang ada. Silakan yang akan dibahas nih. Ada apa di puskesmas Rude? Ada apa di situ? karena di puskesmas itu kan stafnya bukan hanya staf yang stay di puskesmas, ada staf, bukan staf maksudnya orang kesehatan yang ditugaskan di desa-desa kayak bidan desa gitu. Ada waktu-waktu tertentu dan bidan desa itu kembali lagi ke puskesmas untuk rapat atau ada kegiatan apapun itu. Pada saat mereka kembali lagi ke puskesmas, mereka merasa canggung karena perbedaan apa namanya tugas, perbedaan lingkungan gitu. Padahal mereka sama-sama di bawah naungan puskesmas. Maksudnya bagaimana itu? Kan mereka kan memang statusnya adalah Orang kesehatan. dia orang kesehatan pegawai tetapnya puskesmas gitu kan. Cuman dia punya status yang lain lagi yaitu sebagai bidan Bisa. desa. Tapi meskipun sebagai bidan desa itu tetap harus ke kantor juga dia, harus ke puskesmas sehari-harinya. Dia bertugas sebagai bidan desa biasanya sore gitu kan. Terus kalau yang melahirkan juga tidak setiap hari yang melahirkan, ya kan? Tapi statusnya sehari-hari dia memang harus standby di puskesmas kan, gantung shift juga kan. Di puskesmas 24 jam, Ya. 24 jam. Oke, lalu masalahnya apa? Di mana? Apalagi biasanya yang jadi bidan di puskesmas ini tuh pasti orangnya memang gak jauh-jauh lingkungannya dari SUB kan. Maksudnya masih ada orang yang masalahnya gimana? Misalnya ketika mereka kembali ke puskesmas itu kan Bu, mereka ngerasa canggung untuk berkomunikasi karena memang jarang bertemu gitu. Perbedaan bidang juga karena mereka kan tempatannya di desa jauh dari puskesmas tersebut, sehingga mereka berkomunikasi pada saat memang saat-saat yang dibutuhkan saja. Sedangkan mereka seharusnya membangun komunikasi yang baik karena mereka yang melayani masyarakat gitu. Ketika ada informasi-informasi yang harus disampaikan, mereka ada miskomunikasi gitu. Bidan desa itu kan bukan yang ditempatkan di desa, tapi biasanya memang orang desa itu yang dia bidan, terus dia jadi bidan desa itu. Biasanya kan gitu kan, dia nggak ditaruh di desa yang lain kan, ditempatkan di mana? Coba cek nanti. Karena sejauh yang saya tahu bidan desa itu memang pasti tinggal di desa itu. Jadi bidan desa Batupat, bidan desa Bangpul, memang tinggalnya di situ. Ya, tapi Rumah sendiri. Biasanya gitu, coba nanti dicek ya. Karena pernah ada yang melahirkan, itu kan dia orang dari luar, terus dia dari luar dia punya rumah di rumah saudaranya itu di Batupat, gitu kan. Sementara dia mau melahirkannya di Losmawe. Jadi rumah saudaranya di Batupat, tapi dia bukan orang Batupat, dia orang luar. Dia tapi mau melahirkannya di bidan yang ada di Losmawe. Karena dia udah kenal, udah tahu track recordnya dan orang gitu, dia mau situ. Nah, si bidan yang dari Losmawe ini bilang orang sini bukan, kalau orang sini nggak boleh di sini Losmawe, karena nanti bidan kampungnya marah. Gitu, bidan desanya, bidan Batupatnya marah gitu kan.
Tapi terus karena dia orang luar jadi dia boleh gitu. Dia bukan orang yang ada dari wilayah kota yang sama, ya kan? Jadi dari kabupaten yang ada di luar gitu kan, atau kota yang ada di luar. Jadi sepemahaman saya bidan desa itu dia memang tinggal di situ gitu, tapi nggak tahu kalau di kampung-kampung ya. Di depan rumah saya juga bidan, itu bidan desa, tapi memang kerjanya di Nisam. Tugas ke sana ya. Jadi sebagai PNS-nya, sebagai PNS-nya di Puskesmas Nisam, tapi di Batupat dia bidan desa Batupat. Kok praktek? Jadi dia disebut sebagai bidan desa Batupat, tapi dia kerjanya di sana. Jadi setiap hari memang harus ke kantor juga sama gitu. Jadi nggak ada bukan karena dia bidan desa terus dia punya hak istimewa, dia hanya tinggal di desa itu, dia nggak balik-balik ke puskesmas, kan nggak begitu. Jadi dia tetap ke puskesmas setiap hari absen, masuk sesuai shift ya kan, sesuai jadwal apa yang harus ditangani di saat jam kerja, apakah dia melahirkan di puskesmas atau enggak gitu kan. Selebihnya kan dia balik lagi ke rumahnya gitu. Jadi masalahnya di mana? Karena mereka juga tahu pegawai puskesmas seru kan. Masalahnya itu komunikasi organisasi di puskesmas itu terindikasi kurang baik, Komunikasi kurang baik. Dikarenakan perbedaan bidang, jarak. Datanya dari mana? Kurang baiknya itu. Sebelumnya kan udah tanya dulu sama pegawai setempat, ada beberapa orang. Mereka bilang kami jarang ngobrol, karena kami ketemunya pun jarang. Itu kan bukan dari kurang bagus kan, bukan dari kurang baik. Karena kita kalau udah kerja tuh mana ada fokus lagi cerita ngobrol tiap hari kan. Yang dikerjain pasti urusan kerjaan kan. Kantor kerjaan, ngobrol di luar ya kan. Jadi maksudnya apa gitu yang dirasa bahwa dalam konteks organisasi, ya, bukan konteks pertemanan. Dalam konteks organisasi bahwa komunikasi organisasinya itu kurang baik, kurang efektif. Apa? Gimana nih? Masalah itu harus dapat dulu tuh. Atau mungkin bukan itu yang mau dilihat. Atau ada yang menanya apa dia meneliti kenapa semua bidan itu berjenis kelamin perempuan? Kenapa nggak ada yang laki-laki? Atau kenapa tukang sunat itu laki-laki? Ada juga perempuan. Ada juga perempuan. Gak banyak. Tapi ada. Ini bidan nggak ada. Kalau bidan memang nggak ada yang perempuan. Kalau ada yang laki-laki bidan itu bidun. Mengikat nih kasetnya nih. Itu satu pertanyaan ya. Menurut kita yang harus bisa dijawab ya. Itu satu pertanyaan harus dijawab. Kemudian pertanyaan lainnya yang dijadikan landasan untuk kita berasumsi tadi adalah bidan ya kan. Tapi di sini di informan bab 3 itu bidan tidak sama sekali dijadikan informan. Justru malah kepala puskesmas, staf puskesmas 1, staf puskesmas 2, kemudian tokoh masyarakat. Nah, jadi ini juga semakin membingungkan. Mungkin kalau staf puskesmas itu maksudnya staf administrasi ya? Staf itu yang bekerja di situ, Bu. Bisa jadi perawat, bisa jadi bidan, bisa jadi staf administrasi. Belum ditentukan. Belum ditentukan. Oh, seperti staf administrasi. Kalau staf administrasi mungkin karena dia tiap hari di situ, ya kan? Tiap hari dia pasti ngurusin administrasi. Yang paling sering dimarahin orang juga kan? Urusan administrasi kan? Kita minta surat ini, surat itu gitu kan? Mau siap-siap, habis itu dia juga harus gitu. Karena belum ada tanda tangan dari kepala puskesmas nggak bisa. Dia juga kena marah lagi sama orang. Ya mungkin dia jadi merasa punya banyak masalah.
Jadi bisa kalau staf yang semacam itu mungkin mereka bisa bilang bahwa iya nggak efektif komunikasi di sini karena sasaran ibunya yang mereka kan. Kalau urusan administrasi sama lah kayak kita juga kan. Pokoknya yang berhubungan dengan klien, yang berhubungan dengan konsumen, ya kan itu pasti jadi sasaran. Kalau di bank CS yang kena ya kan. Telkomsel juga CS yang kena, nomor yang salah ini itu segala macam, karena mungkin yang urusannya itu urusan jaringan, urusan teknis kan bukan mereka gitu kan, tapi mereka yang harus menghadapi. Ya itu mungkin menurut mereka komunikasinya jadinya nggak efektif. Karena mereka mau hati siapa? Kepala puskesmas kan benar, ya kan? Tuh. Jadi coba nanti ditentukan lagi sebenarnya apa yang ingin ditemukan dari penelitian ini ya, itu masih tanda tanya saya. Kemudian di halaman 2 dikatakan bahwa ini juga saya lihat ini asumsi nih. Latar belakang karyawan terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan dan perbedaan bidang pengalaman kerja dan jabatan. Ini harus ada datanya. Itu kan puskesmas, nyaris sebenarnya harusnya sebagian besar adalah tenaga medis. Ya kan? Apalagi urusannya dengan medis, perawatnya, bidannya, dokternya, kan? Kecuali misalnya staf administrasi, itu mungkin staf administrasinya juga backgroundnya background perawat mungkin, atau D3 apa gitu kan, masih ada hubungannya dengan medis. Jadi kalau yang seperti itu kan cenderung backgroundnya sebenarnya cenderung sama, ya kan? Background pendidikannya mungkin yang berbeda itu tingkatan usianya. Ada sudah terlalu senior, yang kerjanya cuma nyuruh aja, misalnya gitu, itu kan beda lagi ceritanya. Jadi harus dibuat lebih spesifik dan harus ada data. Jadi kamu harus tahu datanya yang bekerja di situ, itu rata-rata backgroundnya apa, dari sisi usia bagaimana gitu. Jadi untuk statement semacam ini nggak bisa karena kita baca di artikel orang seperti itu terus kita juga buat begini, karena nggak sama kan kondisinya kan untuk masing-masing organisasi. Kemudian di halaman 2 paragraf terakhir di sini dikatakan apakah komunikasi organisasinya berjalan dengan efektif atau tidak. Kalau kita mau lihat apakah efektif atau tidak, sebaiknya saran saya kamu pakai kuantitatif. Kalau mau dilihat apakah efektif atau tidak, jika jawabannya ya tidak, ya berapa efektifnya itu berapa persen, tidaknya berapa persen. Kita nanti tahu apakah positif apakah negatif gitu lah. Kalau misalnya apakah efektif atau tidak yang dilihat. Kalau tidak nanti berarti narasinya diperbaiki ya. Kemudian di rumusan masalah poin kedua di sini ditulis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat komunikasi efektif dalam organisasi. Di bab 2 tuh sudah ada sebenarnya hambatan-hambatannya, ya kan? Kemudian di kerangka berpikir juga sudah dituliskan gitu, hambatan-hambatannya apa saja. Jadi menurut saya ini bukan apakah, tapi bagaimana. Hambatannya bagaimana yang menjadi persoalan di puskesmas sulit, ya. Tuh, kemudian teknis ini banyak sekali yang masih memerlukan perhatian. Jadi misalnya halaman 7 Universitas USU itu bukan Universitas USU ya. Kalau USU saja. Kalau Universitas Sumatera Utara, ya. Lalu dan penulisan yang lain lagi. Jadi kalau misalnya ada awalan dan akhiran itu biasanya kalimatnya disatukan. Jadi misalnya salah paham, kesalahpahaman itu kalimatnya jadi satu. Ya, kita tulis juga. Kemudian ini juga kalau kerangka berpikir 30 ini agak ada pemborosan. Kalau di atas ada komunikasi organisasi, kemudian di bawahnya ada komunikasi organisasi lagi, kemudian ada
keharmonisan yang diciptakan oleh komunikasi organisasi. Ini nanti coba dibuat lebih sederhana ya. Lalu halaman 32 informasi penelitian. Ada beberapa kriteria. Ini kriterianya dilihat dari mana? Dapat dari mana nih? Halaman 32 coba lihat. Dari mana kriterianya? Ambil dari mana? Ini Bu yang kayak pertama ini ya Bu maksudnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ambil dari mana kriterianya? Ya kan, halaman 32. Ambil dari mana itu? Ini di buku. Ambil di buku. Jangan di kopi bulat-bulat kan, pasti beda dengan apa yang mau kamu ambil. Yang mau kamu tulis. Ini sumbernya nggak ada, meskipun dari buku, karena ini seperti ini misalnya, salah satu poin. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu, mereka relatif lugu dalam memberikan informasi. Ini kita maksudnya apa nih? Cari yang lugu itu bagaimana? Nah, dengan kriteria yang kita inginkan. Kenapa harus yang lugu? Tidak cenderung diolah Bu, maksudnya informannya itu memang informan yang betul-betul paham, bukan kita suruh dia kayak gini kita arahkan maksudnya gitu. Itu udah pasti lah. Bisa menjawab pertanyaan kan? Tapi kriterianya coba juga lebih spesifik. Misalnya kita mau fokus ke bidan, ya kan? Bidan dengan pengalaman berapa tahun misalnya. Atau kita mungkin karena kita mau lihat ke bidan-bidan baru, ya kan? Karena bidan baru cenderung canggung, ya maka bidan baru bekerja misalnya minimal berapa tahun. Jadi kriterianya itu disesuaikan. Karena kalau misalnya lugu, maksudnya abstrak ya. Dari mana kita tahu dia lugu? Misalnya kita udah kenal sama dia kan? Itu pun apa? Jadi jangan abstrak, masih untuk kriteria. Kemudian ini juga subjek yang sebelumnya tergolong asing dalam penelitiannya, maksudnya apa? Yang 5, poin 5. Sama dengan 3. Belum ada diteliti yang seperti ini. Maksudnya kan informannya ada yang dari masyarakat juga Bu. Ya subjek yang sebelumnya tergolong asing dari organisasi ini. Masyarakat yang tergolong asing dari organisasi ini, maksudnya dia nggak pernah ke puskesmas, Maksudnya dia bukan bagian dari organisasi ini. dia bukan dari organisasi. Nanti dibuat lebih fokus ya. Jadi kalau masyarakat gitu kan, kalau misalnya karyawan, kalau staff yang seperti apa, kalau masyarakat yang seperti apa. Kemudian ini tokoh masyarakat ini hubungannya apa dengan penelitian ini? Hubungannya apa? Ketika terjadi masyarakat kan ini Bu yang membutuhkan pelayanan di puskesmas ini. Jadi jika di dalam puskesmas ini ada kesalahan organisasi, kan dampaknya ke masyarakat. Kesalahan tindakan atau kesalahan komunikasi? Kesalahan komunikasi ya Bu. Kenapa kesalahan komunikasi bisa dampaknya ke masyarakat?
puskesmas ini pernah punya kasus nggak yang kamu tahu? Nggak pernah. Pernah ada berita-berita ini? Jadi nggak ada masalah sebenarnya soal pandangan masyarakat selama ini. Jadi normal merasa normal Setahu masyarakat puskesmas nggak punya masalah. memang orang kami nggak suka bermasalah ya. Terlalu banyak masalah. Ya, dengar lagi. Banyak masalah hidup. Dia nggak tahu lagi masalah mana. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah, tokoh masyarakat ibunya apa? Artinya mereka udah berjalan sebagaimana mestinya gitu kan, sebagai sebuah organisasi. Nah, udah berjalan dekatnya, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya ke siapa, rumah sakit, ke kepala dinas, ya kan? Ini kan udah normal-normal aja kan. Jadi kamu ini nggak ada masalah nih sebenarnya. Tokoh masyarakat sebenarnya fungsinya pandangan, kita punya pandangan masyarakat. Oh, ada representasi dari masyarakat. Terakhir, kita mau cari dulu masalahnya ya. Pertimbangan saya di situ, kamu harus cari dulu soalnya apa, terus fokusnya kamu mau apa. Kemudian kalau mau tenaga kesehatan yang lain atau mau staf ahlinya atau siapa, pokoknya harus buat fokusnya, yaitu nanti ditulis di fokus penelitian supaya tidak absurd dan tidak melebar kemana-mana. Kamu nggak ada fokus penelitian di sini. Fokusnya masih kurang ya, ada. Kamu selalu nulis juga sama. Saya lihat dari panduan. Kan baru nggak ada fokus. Nggak ada fokus. Yakin nggak ada fokus. Jadi apa aja? Mungkin kamu lihatnya yang kuantitatif, nggak? Ada kan? Ada. Oh, ini kuantitatif. Kamu fokus nggak? Ya, minum sudah fokus. 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 Ada tidak? Kalau di bab 3 nggak ada dia, ada di ada. Ada. Ya, oke. Kalau nggak ada pun kita buat lah ya. Fokus itu penting. Ya nggak kemana-mana lagi. Lalu daftar pustaka ini Zuraida 2015 halaman 39. Ini apa? Skripsi, buku, Skripsi. skripsi. Kenapa skripsi disatukan dengan buku sementara jurnal dipisahkan? Kalau mau disatukan satukan aja. Kalau mau dipisahkan harus dulu semuanya dipisahkan. Gitu ya. Itu perspektif saya sih, pandangan saya. Saya lebih suka sebenarnya disatukan Iya, semuanya. betul. Bisa dipisah-pisah. Web di situ semua di situ. Terus juga kalau misalnya jurnal ini harus ada edisinya lengkap semuanya, terus halamannya ya. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Adin dari beberapa uraian Bu Adi tadi. Pertama, dalam kita mesti mencari dulu apa sih sebenarnya masalah yang melatar belakangi kajian ini. Ya, memang untuk beberapa hal itu sudah tampak ya, sudah tampak terkait dengan relasi sesama orang yang berada di dalamnya. Tapi klasifikasi itu dibutuhkan, misalnya seperti bidang, staff ya. Apakah perawat bidan itu masuk dikategorikan sebagai staff. Karena setahu saya mereka bukan staff. Staff itu kayaknya yang struktural. Kalau bidan dan perawat itu mereka fungsional. Jadi mereka itu tidak bisa kita klasifikasikan sebagai staff. Karena mereka adalah profesional, profesi. Nah, gitu ya. Ya, profesi itu bukan staff ya. Staff itu apa? Administrasinya barangkali. Terkait dengan apa sih masyarakat, apresiasi masyarakat, ekspresi masyarakat terkait terhadap puskesmas ini,
Menurut Apita coba searching dulu di internet, pernah nggak masyarakat protes karena pelayanan? Itu penting untuk melihat aspirasi publik terhadap puskesmas. Cari di internet, oh ada keluhan tentang ini, sehingga itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk mencari apa sih sebenarnya masalah di puskesmas ini. Sehingga kita kenapa membutuhkan informasi dari khalayak, dari masyarakat, karena memang kalau ada isu yang menyebar di masyarakat. Nah, nanti kalau sudah sampai Pak, berarti luas sekali. Nah, dari sekian banyak yang luas masalah tadi baru kita fokuskan. Oh, saya hanya melihat pada tataran ini. Itulah pentingnya fokus. Ya. Kemudian secara metodologi juga dilihat ya, typo-nya juga dilihat dan sebagainya, dan teknis lain lah coba diperhatikan. Terkait juga dengan narasumber. Oke, sebelum kita beralih ke Pak Muhammad Ali, ada yang ingin diklarifikasi, ingin disanggah ke Bu, atau ingin dipertanyakan ke Bu Ade? Belum ada? Cerna dulu ya. Dicerna dulu. Itu lupa kayak ada dari masa jumpa saya. Yang terjadi apa yang PT sewa tamal. Tangnya tanpa bawa apa ya? Kalau ini kata gitu aku, baru cari. Oke, silakan Pak Muhammad. Terima kasih banyak. Saudari apa? Nur Api. Hapit. Artinya apa ya? Saya penasaran. Cara apa? Cahaya berapi. Cahaya di api kan? Atau dua? Oh, gabungan nama ayah kita. Oh, rahasia nama benar harus tahu. Seperti saya dulu. Saya pernah kayak ini, Pak, pernah dikirim salam sama si Nur. Saya bayangkan 3 hari 3 malam pikir Nur apa nih? Nur Hasna, Nur Iman, Nur Jana, rupanya Nurdin. Tadi itu dari Nur, Nurdin. Baik, saya mau tanya sedikit. Penelitian hari ini baik ya. Pernah melakukan survei awal. Tadi kan ada perkataan survei awal ya. Ada ya. Apa yang didapatkan di survei awal itu? Yang kamu ingin lihat di survei awal itu apa? Ibu kamu kayaknya kerja situ ya? Enggak. Jam berapa kamu sampai ke puskesmas itu? Ya ini itulah di yang dikatakan puskesmas itu dari mana? Misalnya ini puskesmas, bisa dikatakan universitas itu di mana gitu. Kalau kamu penelitian kamu di luar puskesmas kan? Kata kamu tadi di luar puskesmas. Nah, coba kamu definisikan puskesmas itu seperti apa? Tadi kamu bilang bukan di puskesmasnya, di luar puskesmasnya kan? Observasi awalnya itu bertanya langsung pada salah seorang yang bekerja di sini. Enggak, ketika kamu datang itu apa yang kamu rasakan di puskesmas itu? Ya bebe aja itu, datang gitu, lihat gitu, kosong gitu. Biasanya kan lihat datang itu apa, normalitas puskesmasnya apa? Berarti karyawannya datang gitu, kemudian datang duduk, kemudian diarahkan, oh ibu-ibu sebelah sana, yang bapak-bapak sebelah sini, nggak boleh bercampur, karena ada itu pas nanti lihat di ruangan, ini kemana nih? Oh iya satu sini, kamu sana ya. Nah, kita ada sibuk-sibuk, jadi kan tahu normalitasnya. Apa yang kamu dapatkan di sana waktu survei awal itu apa? Di luarnya bagaimana, di dalamnya bagaimana, ada ruang-ruang di sana. Ruang-ruang apa saja yang kamu jumpai? Ruang anak. Nah, kemudian ruang apa lagi? Ketika di sana kamu kan datang ke sana, kamu masuk ke ruang mana aja? Ke ruang anak aja Pak. Pertama ruang anak. Karena ruang anak itu terpisah
di sebelah di depan kan jalan lintas jalan raya, ruang anak itu terpisah sebelah sana sendiri, sedangkan ruang lansia sama orang tua di gedung lama, ruang anak itu di gedung baru. Ruang anak. Kemudian ruang apa lagi? Apakah langsung kamu datang itu langsung ke kantor ke kepalanya? Maksudnya kamu melewati ruang-ruang apa saja di situ? Ruang anak. Pas masuk pertama ruang anak dulu. Enggak, ruang anak itu memang terpisah, Pak. Itu langsung kamu datang dari mana? Dari samping, dari belakang atau dari depan? Dari depan apa aja kamu jumpai? Satpam, ada satpam nggak? Nggak ada satpam apa lagi? Itu ruang tunggu nggak? Pertama lewat kamu ruang tunggu. Terus sampai ke antaran surat kamu. Kamu kan pakai surat ke sana? Belum, Pak. Belum, survei awal nggak pakai surat. Ruang tunggu apa lagi? Ruang tunggu Administrasi. lalu ruang pasien itu di situ campur. Kamar pasien. Kamar pasien itu sampai belakang. Oh, sal. Kamarnya disewain nggak? Sal ya. Musal itu rame-rame gitu. Iya, masal. Kayak menasah gitu, bersah. Ya. Sal itu bersah. Ruang masal itu ada satu, di sampingnya itu ada cuman buat 2 orang, di depannya cuma buat 2 orang juga, itu bersalin, sama sebelahnya lagi ada ruangan itu kosong. Kemudian ketika misalnya misalnya ada orang yang melahirkan, itu dibawa lari kemana? Ke dapur, ke ruang tamu, ruang bersalin. Itu kayak mana kondisinya? Itu apa ruangnya? Gawat darurat atau ruang darurat atau ruang informasi atau ruang apa nih? Ruang bersalin. Ruang bersalin, langsung bersalin dari sana. Udah tuh ketika ruang bersalin itu mereka itu apa ditanya dulu siapa namanya? Enggak ada bagian keluarga yang Menangani, berarti bisa yang berarti yang kesakitan itu langsung ruang bersalin, langsung tarik nafas, tarik, turun, itu langsung gitu atau dicek darah gitu. Ya benar. Atau kayak mana? itu ditangani langsung sama bidan ya, Pak? Ditangani langsung sama bidannya. Bidan apa? Laki, perempuan? Perempuan. Tua, muda? Sekitaran Maksudnya kalau udah tua udah ada pengalaman gitu. Ya kan? Komunikasinya Pas berbeda. dilihat kan tahu dia, berarti ini cepat persiapkan terus. Kalau si baru-baru sarjana bidan kan nggak begitu telaten ya Pak, nggak begitu Telaten ya. Kayaknya nggak ada sarjana bidan, ada sarjana bidan. diploma. Iya, di mana? Diploma langsung. Terus apa lagi yang mendapatkan? Itu di ruang Sarjana kedokteran. apa? Spesialis. Ruang bersalin. Di ruang lain apa saja? Banyak ruang di sana. Ruang bersalin, ruang besar, sal, sama ada ruang mungkin itu VIP karena cuma 2 tempat tidur. kemudian kantor, ruang kepala, ruang apa lagi? Terpisah lagi sama Sebentar lagi ruang kepala, itu administrasi. ruang administrasi, ruang apa lagi? Karena dari dasarnya bisa nama-namanya. Udah itu aja. Ada banyak ruang tapi nggak tahu Pak ruang apa. Berarti poli ya. Di sana berapa poli ada? Di kecamatan ini besar Pak. Besar apa? Kecamatan. Besar kecamatan. Kecamatan itu dihuni oleh beberapa mukim. Mukim itu dihuni oleh beberapa desa. Desa dihuni oleh lorong-lorong. Dusun ya. Ada yang kadus, kepala dusun, ada ketlor. Oh ya oke. Itu tuh masuk ke belakang lagi ya. Betul. Kecil lorong kan. Lorong, ketlor. Udah ruang kepala. Yang intinya tadi kan di sini kan berarti ada komunikasi organisasi. Jadi kan organisasi yang dijelaskan tadi ada organisasi dari atas, ada dari bawah, ada dari samping kiri, ada samping kanan. Itu kayak mana komunikasinya? Kalau komunikasi atas itu kayak mana? Komunikasi yang mengalir dari atasan ke bawahnya. Mengalir kayak air itu dia. Berarti bosnya itu ada air itu. Itu bukan mengalir, itu langsung silang. Bukan mengalir, kemana atau pakai silang? Kayak mana ceritanya? Mengalir itu maksudnya yang terjadi Pak, kayak misalnya
Pimpinan ngasih arahan ke bawahan. dia bersifat apa? Ada perintah, ada sharing, ada apa saja gitu. Apa saja maksudnya? Apa kalau saja atas, gitu. apa saja. Langsung kemana? Dari atasan ke bawahan. Ke bawah itu semuanya itu kan Langsung ke bawahnya. struktur organisasi pertama kepala, kemudian ada Kepala dulu deh. kepala dulu, dan pembina. Nggak pengawas dulu ya. Maksudnya kayak mana tuh struktur organisasi? Itu dimulai dari mana? Kan ada struktur organisasi kepala, sekretaris, bendahara, udah tuh apa lagi? Baru ada Ada di bawahnya ada apa tuh? poli-poli dokter, Poli-poli di mana dokter itu? Saya juga ada. Kemudian apa lagi? staf-staf Itu berhubungan semuanya kepala tadi. Maksudnya kalau diperintah sama kepala, ya pak, gitu. Atau gimana? Ada kiri, kanan, bawah. Jadi kalau komunikasi dari atas, dari kepala ke bawah. Kalau komunikasi dari bawah, dari bawahan misalnya nggak langsung ke kepala Pak. Misalnya jadi langsung ke bidang-bidang bidang-bidang pos-posnya, langsung pos-posnya yang tadi. Jadi dari pos baru ke kepala gitu. Oh ada berarti mewakili daripada nggak bisa. secara organisasi kan. Secara dari situ kamu ada masalahnya, udah dapat masalahnya. Berarti komunikasi, berarti ada komunikasi dari atas, komunikasi dari bawah. Iya. Jadi masalah normalnya kayak mana? Makanya tadi kan datang kamu di sana, kamu lihat normalnya, berarti itu semuanya komunikasi dari mana? Bisa kamu lihat di sana dilayani, ya kan? Dilayani yang sakit gigi, ada yang sakit gigi. Berapa poli di sana? Ada poli gigi, ada poli apa lagi? Poli kulit, poli mata, poli kalau yang hamil-hamil itu poli apa tuh? Kalau misalnya tekilir, poli tulang ada? Nggak ada. Kalau poligami? Nggak ada juga ya. Oh, gitu. Oke, jadi setelah kalian lihat tadi perkembangannya, maka normalnya itu seperti apa? Normalnya misal dimulai dibuka kantornya jam berapa? Jam 8. Kemudian apalagi semua poli itu buka. Jadi prosesnya dari pasien ini prosesnya dari mana bos? Pertama administrasi, sudah melaporkan, kemudian ditulis nama, ya, kemudian nomor, kemudian langsung merujuk kepada poli sakit gigi ke poli gigi, kemudian ada jiwa lagi, poli jiwa, orgil kan, ogi apa? ODGJ. Nah, itu langsung ke poli. Itu proses-prosesnya semuanya. Setelah mereka ke sana berarti mereka itu diperiksa berarti kan. Setelah diperiksa berarti langsung diberi resep, langsung farmasi ke farmasi. Nah, itu prosesnya. Yang diteliti tadi adalah organisasi. Jadi organisasi di Puskesmas berbeda organisasinya di kantor dewan. Jadi mulai dari mana organisasinya? Pertama dari kepala. Dia organisasi itu dimulai dari mana? Ya? Pimpinan. Sedangkan pimpinannya kadang-kadang datangnya terlambat, pimpinannya datang jam 11. Biasanya yang di Puskesmas itu yang paling cepat itu pasien itu datang. Iya. Ada itu pasien yang paling cepat tuh. Bahkan belum dibuka Puskesmas dia udah datang. Jadi komunikasi dari mana? Sebenarnya bukan puskesmas, bukan petugas puskesmasnya yang telah datang. Cuman pasiennya terlalu cepat datang. Yang cepat datang itu karena dia merasa penting. Bukan awak yang jelek dia. Siapa yang duluan kirim salam? Laki atau perempuan? Tergantung juga lah Pak. Enggak. Yang cepat berarti dia yang ngebut. Apa maksudnya? Siapa yang datang cepat? Berarti pasiennya. Setelah itu berarti itu komunikasi dari mana? Nah, kalau pasien dulu itu dari mana? Dari mana komunikasinya? Dari Bawah atas atau dari bawah? Bawah ke atas atau atas ke bawah? Bawah ke atas.
Dari bawah ke atas. Berarti komunikasi dari bawah mulainya. Button up. Kemudian baru ke administrasi, kemudian ke pemeriksaan, kemudian pengambilan obat. Itu normalnya. Apakah ada seperti itu? Normalitasnya ada seperti itu. Berarti itulah. Ada kan selain daripada itu kan ada masalahnya. Oh, berarti alur komunikasi. Alur komunikasi. Ya. Ya kalau memang dilihat secara struktur kan dari kepalanya. Tapi kepalanya pun kadang-kadang jam 12 piginya. Ya. Mungkin Tapi ada- kan pasien tidak mesti berjumpa dengan kepala, Pak. Iya, maksudnya dari mana? Itulah mau kita lihat di puskesmas itu apa. Berarti dari mana dia? Dari alurnya dari mana? Dari ini. Itulah yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi puskesmas itu seperti itu. Nah, sudah dipahami? Berarti kayak gitu komunikasinya ya. Dari bawah berarti dari ini. Nanti masalahnya apa? Berarti apa tadi masalahnya? Rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang di halaman berapa? Halaman 4, teman. Rumusan masalah. Halaman 3 apa rumusan masalahnya? Pertama, bagaimana komunitas organisasi puskesmas mulai dalam melayani masyarakat. Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penghambat komunikasi efektif dalam organisasi puskesmas. Kalau dilihat dari strukturnya, berarti komunikasi puskesmas itu berarti melalui pimpinan. Tapi kalau dilihat dari segi aktifnya kegiatan puskesmas itu adalah pasiennya, masyarakatnya. Jadi kemudian melayani masyarakat, untuk melayani masyarakat. Itu bagaimana dia? Yang kedua adalah apa saja faktor apa saja yang menjadi penghambat. Penghambat itu adalah apa? Sesuatu yang tidak sampai. Apa penghambatnya? Habis obatnya atau tidak masuk itu petugasnya, atau tidak ada normalitas dari sebuah aktivitas puskesmas itu pada hari itu tidak dilaksanakan. Itulah yang hambatnya komunikasi. Apakah dari segi visi? Itu dijelaskan. Oke. Kemudian aktivitas di rumah sakit itu apa saja dilakukan? Ada melayani, kemudian ada menerima pengaduan, atau ada apa lagi? Dialog itu apa namanya itu? Misalnya antara pasien dengan dokter itu apa dialog? Itu apa dialog? Kalau melayani apa? Melayani komunikasi atau melayani pemeriksaan atau melayani itu terbagi-bagi. Melayani apa? Melayani obat, melayani pemeriksaan, melayani komunikasi, melayani apa? Misalnya terapi. Itu bagian melayani. Itu aktivitas. Kemudian di sini kamu menggunakan teori apa? Ya, sistem. Kan sudah nyambung dia. Sistem itu dari mana dimulai? Dari atas. Teori sistem. Siapa saja? Informan kamu siapa saja? Tadi yang pertama ada Kepala. yang kedua staf Staf. puskesmas 1, yang kedua staf puskesmas 2. Stafnya itu koordinator atau gimana? Stafnya itu yang Kan banyak staf, ada yang staf klinik, ada staf. Kan? Tapi kalau perawat, bidan bisa dimasukkan sebagai staf. Dia nggak bisa dikategorikan sebagai staf. Tapi kalau untuk menjawab ini tidak komunikasi. Ya, dia kan kita itu jangan diklasifikasikan sebagai staf. Karena mereka fungsional, Pak, profesi. Yang staf kayak Bapak bilang, staf klinik, petugas administrasi kan. Tapi kan termasuk dia komunikasi organisasi puskesmas. Dia kan bagian dari organisasi juga. Iya, betul. Siapa saja organisasi di situ? Dokter, perawat, apa lagi? Bidan, apa lagi? Administrasi, apa lagi? Tukang-tukang sapu, masyarakat, termasuk. Itu semuanya dikaitkan semuanya.
apakah bisa dijadikan informan enggak? Ya, jadi bisa dijadi karena yang dilihat di sini adalah komunikasi organisasinya, bukan bidang keperawatannya, bukan bidang sakitnya, tapi adalah organisasinya. Artinya bukan puskesmasnya yang dia, tapi organisasi di puskesmasnya itu apa yang diperlukan. Bagian obat-obatannya, bagian pelayanan dekat, pelayanan rawat inap, rawat jalan. Ada rawat inap? Rawat jalan. Kayak kemarin tuh ada TikTok rawat jalan. Kenapa nggak? Katanya dia itu rawat jalan, jalannya dirawat. Jalannya dirawat. Kira rawat jalan tuh masih nggak perlu nginap. Nggak perlu dah, tapi sekarang dia rawat jalan, jalannya dirawat. Dia apa nih yang bolong-bolong disodet jalannya. Masa itu? Salah paham. Sudah dipahami maksud saya? Oke. Oke, itu saja Pak. Oh ya. Baik, Mbak Vita. Ini yang terlewatkan memang. Jadi di dalam organisasi itu kan ada alur komunikasi. Itu yang paling penting untuk kita, bagian yang harus kita lihat ketika orang datang kan, karena setiap organisasi itu kan punya mekanisme yang beragam. Jadi di puskesmas itu seperti apa alur organisasinya? Kalau kita pahami tadi boleh jadi up to down atau dari Button up. down, dari button up gitu. Atau dia dalam Horizontal, vertikal. bebas lagi, ada komunikasi bebas lagi 4 kan? Lintas bebas. Lintas haluan. Jadi kita memang nanti temuan penelitian itu harus mengklasifikasi model-model komunikasi itu, ya. Kalau pasien datang itu seperti apa? Kepada saya pada pertama kali jumpa. Jumpa bersama sama staf apa? Kepentingannya apa? Kalau urus BPJS, sebenarnya alur itu harus kita buat. Harus kita buat alur-alur itu hingga tampak lah nanti terjawabkan seperti apa, bagaimana komunikasi yang ada di puskesmas Kecamatan Setuan. Oke, Nur Afita, ada yang mau disanggah, diklarifikasi atau ditanyakan kepada Bapak Muhammad Ali? Belum ada ya. Oke, mungkin ada khusus. Iya, nanti nanti ketika revisi catatan-catatan dari penelaah ini dibawa ya. Enggak apa-apa, nanti nonton aja YouTube. Nonton aja YouTube Ali, akan terjawablah semua apa yang ditanyakan oleh Pak Ali. Apa ininya YouTube-nya? Muhammad Ali official. Mama. Absen mana ya? Absen aja. Oke, Nur Afita, berdasarkan nilai yang masuk ke meja saya, ini alhamdulillah nilainya pada tataran pada garis A dan A minus, jadi menurut saya bagus sekali nilai yang Anda dapatkan. Tetapi ada catatan paling tinggi itu di bagian mengemukakan pendapat. Jadi Anda sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, memperlihatkan bahwa skripsinya dibuat sendiri ya. Jadi yang dia bilang nanti kalau skripsi yang dibuat sama orang lain itu orang Aceh bilang letikat macet-macet kasetnya. Dan ya karena tidak tahu dia apa yang ditulis. Itu jadi yang Lekit kaset. kalau kita karena Enggak tahu ya. nggak tahu ya kan. Tapi karena dia yang membuat, dia tahu gitu. Nah, catatan minornya, bagian yang nilainya yang sedikit itu di bagian metodologi. Nah, itu terkait dengan klasifikasi mungkin barangkali ya. Ada beberapa catatan itu yang dengan demikian maka Anda bisa melakukan penelitian dengan catatan yang terbaiki dan berkonsultasi terhadap beberapa kekurangan.
Oke, sebelum saya tutup, apa yang ingin disampaikan Mbak Pita? Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk menyempatkan waktu melaksanakan seminar proposal saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan audiens sekalian. Dari topik oleh